Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memanggil kita memasuki persekutuan dengan Tuhan dan sesama lewat ibadah ini. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Ferdinand Tambun STH dan segenap pelayan yang bertugas mengajak kita untuk menghayati tema teguran sebagai bentuk kasih yang menuntun orang lain dalam terang Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita habiskan ibadah pada minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing yang menjadi dasar dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Sebagaimana dari firman Tuhan, Wahyu 3 ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita nyanyikan kasih dari sorga, kita nyanyikan 2 kali. Memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku.
kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari harta Allah Bapa, mengalir dan mengalir. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada kaki salib. Pada kaki salib-Mu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita semua. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan, sebagaimana firman Tuhan dalam Keluaran 34 ayat 6-7 demikian. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Berdasarkan firman Tuhan ini, saudara-saudara, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Saudara sekalian, marilah kita berdiri dan marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7-8 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Roh Kudus menolong kita semua mewujudkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita di seluruh dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Kita nyanyikan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku menang saat
Jemaat, mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum membaca, marilah kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang kudus dan mulia, dengan rendah hati kami datang di hadapan-Mu. Kami memohon pertolongan yang daripada-Mu. Berikan kepada kami Roh-Mu yang kudus untuk membukakan pengertian bagi kami. Karena pikiran dan kecerdasan kami begitu terbatas, maka kami mau memohon dan meminta supaya Roh Kudus bekerja di sepanjang pemberitaan firman ini. Berkuasalah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca dari Injil Matius ayat 18. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Untuk menghormati firman Tuhan, saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan secara berbalasan. Saya membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kita berjumpa dengan sebuah tema, teguran sebagai bentuk kasih yang menuntun orang lain dalam terang Tuhan. Pendeknya mau dikatakan teguran dalam kasih dan terang Tuhan. Teguran itu bentuknya beda-beda. Jika kita menelaah perjanjian lama, maka musibah, wabah, sakit, penyakit, bahkan kalah dalam peperangan, terutama bangsa Israel, itu juga harus kita baca sebagai teguran dari Tuhan. Dan teguran sebagaimana yang kita lihat dalam perjanjian lama itu adalah teguran-teguran yang begitu mematikan. Teguran itu lahir oleh karena ada pembangkangan. Teguran itu muncul oleh karena ada pemberontakan terhadap kekudusan Allah sendiri. Dalam perjanjian baru, maka teguran itu polanya makin melunak. Kecuali Yohanes Pembaptis, kalau kita mengingatnya. Kepada orang Farisi dan orang Saduki, Yohanes Pembaptis berkata
dengan tegas sebagai teguran bagi mereka. Hai kamu keturunan ular beludak. Yohanes Pembaptis menegur orang-orang Farisi dan orang Saduki. Hai kamu keturunan ular beludak. Kamu berpikir bahwa kamu akan mengalami hidup kekal tanpa mengalami pertobatan. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis temanya begitu kuat, pertobatan. Bagaimana dengan Yesus dalam teguran-tegurannya? Yesus sendiri memiliki cara yang lain. Matius dan Sakius adalah orang-orang dengan latar belakang pemungut cukai. Pemungut cukai itu dipandang oleh orang Yahudi sebagai orang yang paling berdosa. Kenapa? Karena mereka seringkali memungut pajak lebih daripada apa yang seharusnya. Maka di kacamata bagi orang Yahudi, Matius atau Sakius adalah orang yang paling berdosa. Tetapi Yesus menerima mereka. Ini nasihat dalam bentuk yang lain. Termasuk perempuan pesina, diterimanya dan diampuninya. Saudara-saudara, itulah bentuk-bentuk setidak-tidaknya gambaran bagaimana nampak nasihat dan teguran itu di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab kita. Saudara-saudara, jika seseorang kedapatan melakukan kesalahan, menyakiti kita, menyakiti engkau, mengancam ketentramanmu, merusak kebahagiaanmu, maka jalan yang ditempuh seringkali setidak-tidaknya kalau tidak diajukan ke pengadilan dunia ini, maka jalan ditempuh itu adalah balas dendam secara pribadi. Saudara-saudara, apakah cara yang indah dan lebih bermartabat dapat menyelesaikan semua kesalahan dan kejahatan? Adakah cara? Adakah model? Bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah? Bagaimana membebaskan orang dalam kasus-kasus yang begitu mengerikan? Adakah cara yang lebih bermartabat selain daripada menghukum, mematikan mereka? Saya ingat saudara-saudara, dalam bahasa Latin, fortier in rea suaviter in modo. Fortier in re suaviter in modo. Artinya saudara-saudara, tegas dalam masalah, halus dalam cara. Wah, ini bagus sekali. Dalam masalah kita harus tegas, tetapi dalam cara menyelesaikan masalah haruslah dengan halus. Dan nampaknya model seperti inilah yang dikembangkan oleh Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara, menurut bacaan yang kita telah baca bersama-sama, firman Tuhan yang telah kita baca bersama mengajarkan bagaimana teguran, bagaimana nasihat itu. Apakah itu, saudara-saudara? Ternyata beberapa cara telah diungkapkan dalam bacaan kita. Untuk menyelesaikan, untuk memberikan teguran ada beberapa cara. Pertama, ayat yang ke-15. Di situ menegaskan bahwa ada orang yang bersalah, yang melakukan kesalahan. Maka untuk menyelesaikannya, maka teguran yang efektif pertama itu adalah berbicara dari hati ke hati, atau yang sering kita sebut dengan 4 mata. Artinya membicarakan masalah dalam lingkup pribadi. Persoalan itu kemudian dikecilkan dalam hubungan dua manusia saja, tidak melebar, karena prinsipnya adalah kehati-hatian, tanpa menyudutkan, tanpa menekan. Namun orang yang bersalah dalam hubungan dari hati ke hati ini sebenarnya untuk melindungi dia dari kemungkinan-kemungkinan kecemaran yang dapat merusak
akan harga dirinya. Setidak-tidaknya itulah yang ditegaskan pada ayat yang ke-15. Berbicara dari hati ke hati. 4 mata menunjukkan usaha yang terus-menerus. Tidak boleh menyerah. Yang dicita-citakan supaya dosa pada orang itu, supaya kesalahan pada orang itu segera teratasi. Itu poinnya. Sehingga diperlukan pembicaraan secara pribadi supaya orang itu bisa jujur dan terbuka. Sehingga ia bisa terlepas dari kesalahan dan keberdosaannya. Saudara-saudara, Kristus menghendaki supaya pendosa yang tersesat ini tidak binasa. Ia harus dibebaskan, ia harus ditolong, harus diselamatkan. Fokusnya, kerja kerasnya melindungi si pendosa dari kejatuhan yang lebih serius. Berbicara 4 mata dari hati ke hati, fokusnya untuk melindungi si pendosa itu supaya tidak jatuh dalam kejatuhan dan hukuman yang lebih serius. Saudara-saudara, ini begitu mulia. Intervensi dari berbagai pihak itu pasti menjatuhkan dia, ya. Apalagi dalam fenomena, ya, sekarang ini melalui media sosial. Maka intervensi banyak orang itu pasti itu akan terjadi, sehingga orang itu gampang jatuh. Namun Kristus menginginkan sebenarnya dari si pendosa itu, dari si penjahat itu adalah pertobatan yang terurai dari kejujuran hatinya. Diharapkan dengan berbicara 4 mata, maka orang itu terbuka dan mengungkapkan secara jujur kesalahannya. Ini catatan firman Tuhan. Kalau ada masalah, maka sebaiknya kita bicarakan. Pertama, dari hati ke hati. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang cara memberikan teguran, cara memberikan nasihat kepada orang yang sudah jatuh dalam dosa. Maka yang kedua kita lihat ternyata adalah harus melibatkan saksi, pihak-pihak lain. Tapi pihak lain, saksi ini adalah saksi yang kudus. Jangan kita lupakan, saudara-saudara. Mau menyingkapkan kesalahan menjadi terang, jelas dan nyata. Jadi kesalahan seseorang untuk menjadi terang, jelas dan nyata perlu keterangan. Dan keterangan itu harus melibatkan pihak yang lain. Namun pihak yang lain ini bukanlah sembarangan pihak yang lain. Pihak ini haruslah berkualitas secara rohani. Ini penting. Kalau Alkitab mengatakan kepada kita bahwa perlu saksi 1-2 orang saksi untuk mendapatkan keterangan, maka saksi-saksi ini haruslah saksi yang kredibel, saksi-saksi dalam kualitas rohani. Mengingat banyaknya saksi palsu, mengingat banyaknya saksi-saksi yang bisa memberatkan, sebagaimana dalam pengadilan dunia yang kita kenal. Sebenarnya saudara-saudara, supaya kasus, supaya masalah ditempatkan bukan untuk menghukum sebenarnya. Bukan untuk menghukum semata-mata, tetapi peran saksi ialah misi perdamaian. Ya, saudara-saudara, saya melihat luar biasa kebenaran ini. Ketika orang yang sudah dalam kesalahan, maka keterangan dari pihak lain disebut sebagai saksi. Misi saksi itu adalah misi perdamaian. Saudara, orang yang salah, orang yang sudah bersalah, si pendosa pasti tidak dapat menolong dirinya. Ingat ini. Entah dalam kesadarannya, entah dalam kebodohannya, ia jatuh dalam kejahatan yang pasti ia akan binasa. Dan karena itu peran saksi itu menjadi penting. Untuk apa? Untuk menolong dia.
Saudara-saudara, kehadiran saksi yang kredibel terpercaya dibutuhkan sekali lagi. Bukan hanya untuk memperberat si pendosa ini, namun demi kehidupan yang sopan. Kehidupan peradaban yang peduli dan yang mengasihi. Inilah saksi yang kita temukan dalam Matius 18. Berbeda dengan banyak saksi-saksi. Maka saksi-saksi dalam kualitas rohani ini saya sebut sebagai saksi yang kudus, yang tidak mungkin disogok. Tapi panggilan saksi-saksi kudus ini adalah panggilan dari hati untuk menyelamatkan si pendosa dan si penjahat ini. Itulah tawaran firman Tuhan. Teknik kita, cara kita memberikan teguran. Saudara-saudara, bukankah jauh lebih baik? Bukankah jauh lebih indah memberikan kesempatan bagi pendosa untuk insaf, untuk sadar, ketimbang kita memojokkannya, ketimbang kita mematikannya. Nampaknya inilah yang Kristus pikirkan. Lebih baik dia diberi kesempatan, diberi waktu untuk adanya penyadaran akan kesalahannya. Dan disitulah peran saksi. Saudara-saudara, itulah cara yang kedua. Dan cara yang ketiga kita dapati pada ayat yang ke-17. Apakah itu, saudara-saudara? Jika orang itu tidak mempan kita bicara dari hati ke hati, sudah dihadirkan saksi juga tidak bisa, maka teknik yang ketiga ini, orang yang bersalah ini, maka dihadapkan di mana, saudara-saudara? Bukan dihadapkan di pengadilan dunia, tetapi ia harus dibawa kepada komunitas Kristen. Ia harus dibawa kepada jemaat. Dia harus dibawa ke dalam gereja. Nah, saudara-saudara, komunitas Kristen, gereja bertanggung jawab. Ya? Gereja bertanggung jawab untuk apa? Kita semua, saya dan saudara-saudara, dituntut untuk bersama-sama. Bukan untuk memperkeruh suasana. Ini kehadiran gereja itu adalah membawa shalom. Maka pada orang-orang seperti ini yang ada dalam kehidupan jemaat, mereka yang membangkang, maka orang-orang seperti ini dipercayakan kepada kita dalam persekutuan percaya, kepada gereja. Karena gereja diutus ke dunia bukan untuk menikmati kenyamanan sorga. Justru di gereja kita menampung banyak orang yang ribet dengan segala macam persoalan. Dan kita terpanggil sebagai orang percaya untuk secara aktif membuka ruang pada penyelesaian masalah-masalah yang begitu kompleks. Menolong dia supaya dia tidak dibawa pada pengadilan akan dunia ini. Inilah kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Maka otoritas Bapa, otoritas Kristus, otoritas Roh Kudus pada gereja akan memampukan kita. Apa yang memampukan gereja? Kita mendapatkan hikmat untuk melepaskan orang ini. Melepaskan pengampunan kepada orang ini. Untuk mematikan semua prasangka, dugaan-dugaan yang kotor yang berkembang. Di gerejalah, dalam persekutuan percayalah, komunitas Kristenlah, ada tempat ketulusan. Ketulusan hidup kita kembang biakan. Maka semua orang yang bersalah, maka semua orang yang terpojokkan, maka semua orang yang tidak mendapatkan jawaban di luar, maka di gereja dia mendapatkan ruang untuk sadar dan berubah diri. Itulah peran gereja. Saudara-saudara, jika pada akhirnya sudah ditegur secara empat mata, dinasihati secara dua orang, kemudian juga sudah dihadirkan saksi, dibawa kepada kehidupan jemaat, bagaimana kalau orang ini masih membangkang? Saudara-saudara, kira apa yang terjadi? Pasti banyak orang akan menyetujui, mungkin secara harafiah. Nah, orang semacam ini sudah dinasihati secara pribadi, sudah digembalakan, sudah dikonseling secara empat mata, sudah dihadirkan saksi-saksi yang kredibel,
Sudah dibawa dalam persekutuan jemaat, sudah didoakan, sudah dibawa dalam bimbingan seluruh jemaat. Tapi dia juga tidak mengalami perubahan. Apa yang akan dilakukan? Saudara, banyak orang yang keliru untuk membaca bagian-bagian firman Tuhan ini. Ayat 15 sampai dengan ayat yang 20, yang ke-20. Maka si pendosa ini, yang angkuh ini, si pendosa ini, yang sombong ini, yang keras kepala ini, yang tampaknya sulit untuk ditolong, maka kemungkinan jika orang-orang seperti begini dibuang, saudara, dunia ini akan menjadi kuburan massal bagi semua pendosa. Maka firman Tuhan memberikan petunjuk bagi kita. Petunjuk yang keempat, kalau tidak selesai dalam persoalan komunitas jemaat, maka yang bersangkutan itu harus didoakan, bukan dibuang. Apakah yang dikehendaki oleh Kristus? Karena Kristus tidak menginginkan orang ini, walaupun secara harfiah dikatakan jangan dipandang dia sebagai bagian dari jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Buang dia. Tidak. Yesus Kristus menghendaki ini, bahwa si pendosa itu yang tidak mau bertobat, sudah dikasih nasihat secara pribadi, dimotivasi dengan saksi-saksi, dibawa dalam kehidupan jemaat, tidak untuk dibuang, tidak untuk diusir. Ini persoalannya. Mungkin kita sudah lelah, mungkin kita sudah capek mengurusi kehidupan jemaat, mengurusi oknum, mengurusi pribadi yang tak kunjung berubah. Saudara, kita semua sudah terbiasa untuk tidak peduli. Seringkali sebagai individu kita sudah capek. Sebagai orang-orang yang berintegritas, sebagai komunitas percaya, kita menyerah. Kita patah semangat. Bahkan yang paling mengerikan, ada pembiaran. Kita memandang si pendosa itu tanpa cinta kasih Tuhan. Ini yang paling mengerikan. Ada ungkapan yang terus berkembang dalam komunitas percaya. Itu urusanmu secara pribadi. Banyak yang cuci tangan. Tanda ketidakmampuan. Yesus tidak menghendaki hal itu. Karena itu, saudara-saudara, ada pilihan yang terakhir. Kalau dalam komunitas jemaat dia tidak berubah, kehadiran saksi-saksi tidak berubah, ditegur secara empat mata tidak berubah, maka poin inilah yang ditawarkan Yesus. Dan itu tertulis dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Orang itu harus didoakan. Doakan dia. Jelas si pendosa butuh pengampunan Tuhan. Orang yang berdosa dia butuh pengampunan Tuhan. Dan kita harus memberikan kepadanya petunjuk bagi keselamatan bagi jiwanya. Karena itu semua keterikatan pada dunia ini yang menjatuhkan orang itu, semua kemegahan dunia ini yang menjebak dia sehingga dia jatuh dalam keberdosaan, maka semua keterikatan itu harus segera kita putuskan. Caranya bagaimana? Dengan mendoakan dia. Doa bagi orang lain supaya sadar. Doa bagi orang lain supaya sehat. Doa bagi orang lain supaya maju. Doa bagi orang lain supaya bahagia. Doa bagi orang lain supaya selamat, supaya mengalami kehidupan kekal. Jangan salah, saudara-saudara. Dalam doa itu tidak membutuhkan banyak orang. Sebagaimana firman Tuhan
yang kita baca. 2-3 orang cukup. Itu berarti kesepakatan dalam doa tidak ditentukan oleh jumlah orang. Kesepakatan dalam doa tidak ditentukan oleh jumlah yang banyak, tapi pada kehadiran Kristus pada 1, 2, 3 orang yang sehati dengan Yesus. Apa isi hati Yesus? Karena Kristus prihatin akan orang yang berdosa. Maka dalam doa itu bukan ditentukan oleh kesepakatan banyak orang, tetapi orang-orang, 1-2 individu yang memiliki hati yang sama dengan Kristus, yang peduli akan jiwa-jiwa yang akan binasa. Doa kita yang paling buruk, saudara-saudara, karena berorientasi pada diri kita sendiri. Dan doa kita yang paling agung adalah memohon belas kasihan Tuhan bagi kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang indah bagi orang lain. Selamat menekuni cara dan sikap Yesus, membangun teguran-teguran sebagaimana prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh firman Tuhan. 4 mata, saksi kudus dalam persekutuan jemaat, dan yang terakhir si pendosa yang keras kepala, yang sombong, yang angkuh itu, yang akan binasa. Tiada hentinya kita doakan dia. Itulah kerinduan, itulah keinginan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari meresponi firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Tuhan mengutus kita. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya, dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Utus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya, dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan di berbagai tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati, dengan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Jemaat, sebelum kita memberikan persembahan syukur, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau memanggil kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Engkau menguduskan kami dengan satu tugas, untuk menegur, untuk menasihati. Engkau berkenan selaku institusi sebagai gereja untuk menjalankan tugas-tugas pemberitaan firman supaya tidak ada jiwa yang binasa, melainkan hidup dalam kemenangan Tuhan oleh karena mereka bertobat. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi alat Tuhan, supaya setiap teguran kami membawa kehidupan bagi orang lain, bukan teguran yang membawa kepada malapetaka dan kematian. Karena itu kami bersyukur Tuhan, kami teringat akan jemaat-Mu yang masa-masa yang sulit ini, mereka masih beribadah di rumah. Hamba menyerahkan pergumulan jemaat ini, masing-masing kekasih kami dalam kondisi sakit. Bapak Alfred Saki, Bapak Hizkia Susaptono, kami memohon biarlah kemurahan Tuhan, biarlah kasih sayang Tuhan boleh mereka alami. Mereka tahu dan mereka yakin bahwa Engkaulah Tuhan ajaib yang berdaulat dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Engkaulah tabib, Engkaulah Tuhan penyembuh yang ajaib. Kami menyerahkan dalam doa ini dan menyebut mereka yang dalam pemulihan atas tindakan-tindakan kesehatan yang mereka alami. Bapak Buce Pulumahuni, Ibu Ol Halimena, Bapak Kesar Manulang, Bapak Siringo-Ringo, ayahanda dari Yuli Siringo-Ringo. Tuhan, tolonglah mereka. Tuhan, kami berseru kepadamu. Engkau mengenal mereka yang fisiknya lemah, jantung, ginjal, lever mereka. Biarlah dalam genggaman cinta kasih-Mu, biarlah tahun-tahun kehidupan yang bahagia Kau karuniakan pada mereka. Bapa, hamba juga berdoa dan menyerahkan tugas-tugas kemajelisan di gereja Pokarapan kita di masa-masa di mana periode pertama akan berakhir. Di tengah-tengah pandemi ini kami mengalami kebingungan. Kami mengalami cobaan yang begitu berat. Karena kami terpaksa berpikir ulang bagaimana kami harus menata pribadi dan iman kami. Ada banyak gangguan yang muncul yang dapat menghambat kami menunaikan tugas pelayanan. Itu sebabnya kami memohon, hamba meminta kepadamu Tuhan, biarlah pertolongan-Mu, biarlah kuasa-Mu nyata, supaya kami semua dalam kemajelisan yang telah Engkau pilih dan percayakan untuk melayani-Mu, kami tetap kuat, kami tetap mendapatkan pertolongan, kuasa dari Tuhan. Kami menang dari setiap pergumulan dan masalah, dan kami dapat menunaikan tugas panggilan pelayanan ini. Karena itu Bapa, siapapun di antara kemajelis ini yang punya pergumulan pribadi, masalah ekonomi, masalah-masalah dalam rumah tangga, masalah kesehatan mereka, kami berdoa dan memohon, Tuhan tolonglah mereka, berbelas kasihlah Engkau pada mereka. Ya Tuhan, selaku warga bangsa, kami memohon supaya Engkau juga menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami, di tengah-tengah pandemi ini. Ada usaha-usaha dari pemerintah untuk terus menata kehidupan yang lebih baik lagi, membuat aturan-aturan supaya seluruh masyarakat sadar bahwa pandemi COVID ini masih mengancam. Tuhan tolong supaya masyarakat dapat bekerja sama,
sama-sama bahu-membahu melawan COVID ini. Karena itu kami memohon campur tangan Tuhan, beri hikmat dan kekuatan kepada pemerintah kami, supaya setiap keputusan mereka dapat disambut positif oleh seluruh masyarakat yang ada. Tuhan, kami teringat banyak keluarga kami, sahabat kami, kenalan kami, orang tua kami di kampung halaman, di masa tua mereka yang sudah lanjut usia, yang sensitif akan COVID ini. Ya Tuhan, kami memohon, lindungilah mereka dalam kuasa dan cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan, syukur dan syafaat ini yang kami alaskan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk ke persembahan syukur kita. Jemaat Tuhan, kini marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing dengan mengingat nats Alkitab yang diambil dari Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tanpa tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk itu kita sambut dengan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat nomor 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa sumber berkat, kehadapan-Mu kami persembahkan segala syukur dan puji. Kami mohon Engkau berkenan atas ungkapan syukur ini.
Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan berkati persembahan ini, agar menjadi alat untuk menyatakan kebesaran-Mu. Jadikanlah persekutuan kami tempat di mana damai sejahtera-Mu mengalir dengan melimpah, dan perlengkapi kami sebagai alat di tangan-Mu menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam pengasihan Putra-Mu Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki warta jemaat, ada kesaksian dari jemaat kita, Ibu Agus, untuk mempersembahkan kesaksiannya berupa bacaan puisi. Waktu dan tempat kami persilakan. Puisi kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati adalah anugerah Allah bagi setiap insan yang berkenan kepadanya. Kemerdekaan yang sejati akan tinggal tetap bersama-sama Sang Khalik di dalam kehidupan dan kebenaran. 2000 tahun yang telah berlalu, kuasa kasih-Nya tiada tara. Peristiwa 10 tulah bagaikan corona masa kini. Semuanya dibuat gelisah karena takut mati. Canda dan tawa yang terdengar kini menjadi sepi. Rasa ketakutan yang menghampiri. Ada yang mengatakan kau lebih kejam daripada setan. Ada pula yang mengatakan semuanya itu peringatan dari Tuhan agar banyak jiwa-jiwa bertobat dan diselamatkan. Nama Allah dipermuliakan, kerajaannya diperluaskan, agar hidup di bumi seperti di surga. Tanpa terasa 75 tahun telah berlalu. Berkibarlah sang saka di tiang hamparan angkasa. Dwi warna tanda juang para pahlawan yang telah mendahului kita. Kini bersorak-sorelah gemuruhnya. Merdeka, merdeka sampai Maranatha. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin. Terima kasih Bu Agus untuk kesaksian yang luar biasa. Kita masuki warta jemaat. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferdinand yang sudah melayani, begitu setia melayani. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan. Bapak diberi perlindungan, keluar masuk rumah, kemanapun Bapak pergi melangkah, Tuhan akan melindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya, dan Tuhan memberikan kesehatan untuk Bapak dan keluarga.
Kemudian berita mengenai ibadah. Ibadah online tiap hari Minggu. Setiap bulannya akan disiarkan liturginya melalui channel YouTube Ekbuk Harapan Kita mulai September. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah melalui YouTube, dapat mengikuti bersama di gereja pada hari Minggu jam 9 dengan jumlah jemaat terbatas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan jemaat diharap membawa masker masing-masing. Kemudian ibadah pemuda diadakan setiap Sabtu pukul 19.30 secara online melalui aplikasi Google Meet. Ikuti Instagram @pampuk untuk mendapatkan akses mengikuti ibadah ya. Kemudian ibadah sekolah minggu diadakan secara online bagi jemaat yang memiliki anak-anak untuk dapat mengakses channel YouTube Superbook Indonesia. Mengenai persembahan, selama masa karantina kita adakan ibadah di rumah ya, agar jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Antoneta Palyama atau Bapak Gregorius Yul Afandi dengan nomor rekening 11706247621. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah Minggu pagi hari ini. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Marilah kita lanjutkan dan wujudkan tugas dan panggilan kita sebagai gereja dengan keyakinan kita akan pertolongan dan kasih Kristus yang telah menganugerahkan kita kehidupan yang baru. Ingatlah akan nas Alkitab yang diambil dari Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita sambut dengan nyanyian Besarlah Kasih Bapakku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulang dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memeliharamu dan setiap anggota keluargamu yang jauh dan dekat, agar kedamaian, rasa syukur serta bahagia meliputi keseharianmu. Tuhan memberkati tangan, kaki dan pikiranmu, sehingga engkau bekerja dengan tulus menjadi tentara Kristus yang setia. Tuhan menjauhkanmu
dari orang-orang jahat dan orang fasik, dan mendekatkan-Mu kepada orang-orang benar. Tuhan menyembuhkan hati-Mu yang terluka dan berbeban berat, supaya Engkau mengalami kemenangan dan pembebasan. Tuhan menopang-Mu ketika Engkau berjuang menjadi berkat di tengah ancaman, agar Engkau berdiri tegak dan berani menyatakan kebenaran. Dia menyertai-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Masuk kita ke saat teduh.